Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ferdi Alpianto dari kelas 667 dan ruang 6. Di sini saya akan eh, mempresentasikan tugas saya, yaitu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan tugas saya yang berjudul Sistem Informasi Eksekutif dan Sistem Pendukung Keputusan. Ya, yang pertama, pengertian sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau SIE atau dalam bahasa Inggris disebut Executive Information System atau EIS merupakan salah satu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk memudahkan pembuatan keputusan yang dibutuhkan oleh pihak eksekutor senior. Kemudian sistem ini juga memberikan berbagai kemudahan dan akses informasi baik dalam maupun luar yang masih relevan dengan tujuan atau objektif sebuah perusahaan. Proses pertimbangan dapat dilaksanakan sebagai bentuk responsif dan sistem penunggu keputusan atau SPK. Sejarah eksekutif informasi sistem. Sejarah awal dari perkembangan AIS dimulai dari program dasar yang dijalankan pada komputer kerangka utama. Tujuan utama dari pembuatan tersebut adalah untuk memarketkan data perusahaan serta untuk menyediakan data statistik terkait riset pasar. Untuk membuat keputusan yang paling tepat, pada dasarnya IES sendiri hanya berfokus untuk menyediakan yang dapat mendukung tingkat pengambilan keputusan eksekutif. Jadi, data yang dimasukkan dalam sistem perlu mendapatkan autentikasi dan mendapatkan proses filterasi informasi perusahaan. Yang selanjutnya, komponen sistem informasi eksekutif. Komponen apa saja yang menjadi penyusun utama pada sistem informasi eksekutif? Terdapat 4 komponen utama, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Pada perangkat ini terdapat 4 komponen yang dibutuhkan, yaitu perangkat input unit proses sentral, file penyimpanan, dan perangkat output. Yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Untuk perangkat lunak ini sendiri juga eh, tersusun atas 4 komponen penting, yaitu teks, database, visual, grafik, dan basis model SIE. Yang ketiga, antarmuka pengguna atau untuk user interface. Fungsi utama dari penerapan SIE ini adalah untuk pengambilan data yang relevan untuk dapat mengambil keputusan seefektif mungkin. Yang empat, telekomunikasi. Telekomunikasi berperan penting untuk mengelola sistem informasi berbasis jaringan untuk membuat struktur jaringan yang andal. Selanjutnya ini ada karakteristik sistem informasi eksekutif. Setelah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan komponen penyesuaian, ACE juga mempunyai karakteristik yang unik. Berikut ini adalah beberapa macam karakteristik dan penerapan sistem informasi eksekutif. Yang pertama ada drill down. Karakteristik drill down ini merupakan kumpulan poin dari pas setiap poinnya. Tersedia penjelasan secara detail mengenai deskripsi lengkapnya. Yang kedua, faktor pendukung keberhasilan. Segala bentuk informasi harus menjadi bahan pertimbangan khusus untuk dapat mencapai dan misi sebuah perusahaan. Yang ketiga, akses status. Setiap informasi harus mudah untuk diakses kapan saja, serta dapat notifikasi khusus. Yang keempat, analisa personal. Sebuah sistem informasi harus dapat menganalisa berbagai faktor yang berkaitan dengan kreativitas. Yang kelima, komunikasi. Seluruh tim dari divisi manajemen, operasional, dan teknis harus dapat berkomunikasi dengan baik bersama pimpinan eksekutif. Yang keenam itu navigasi informasi. Sebuah sistem informasi harus bisa mengelola data dan mengakses berbagai data mulai yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar. Yang selanjutnya itu kelebihan dari AIS. Setelah mengetahui kelebihan dari AIS, selanjutnya Anda perlu memahami kelemahan apa saja yang dimiliki oleh eksekutif information system ini. Yang pertama, sangat bergantung dengan dukungan sistem. Yang kedua, informasi dapat sangat berlebihan untuk beberapa pimpinan eksekutif. Yang ketiga, memiliki biaya operasional yang cukup tinggi atau besar. Yang terakhir ini, sistem dapat menjadi lebih lambat dikarenakan terdapat penambahan fitur yang kompleks sehingga menyebabkan aplikasi sulit dikelola. Selanjutnya, aplikasi sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif memiliki banyak perbedaan dengan sistem informasi yang bersifat konvensional, di mana ACE mampu membedakan antara dan data yang penting dengan kurang penting, serta mampu melacak
kunci penting yang dibutuhkan oleh pimpinan eksekutif untuk kebutuhan manajemen dan bisnis setiap perusahaan itu. Jadi ya banyaklah yang dibutuhin dalam perusahaan itu. Dan selanjutnya itu beberapa penerapan yang dapat diimplementasikan pada segmen berikut ini. Eh, Keuangan. Mampu mengintegrasikan proses perencanaan anggaran dengan sistem pelaporan kinerja yang sangat membantu dan membiayai eksekutif. Sistem informasi ini juga berfokus untuk meningkatkan kinerja pada sisi akuntabilitasi, keuangan, serta meningkatkan kualitas informasi yang akan disajikan. Yang kedua ini ada manufaktur. Aplikasi yang kedua berhubungan dengan bisnis manufaktur, di mana saat ini masuk pada era transformasi bahan baku menjadi bahan jadi yang siap untuk dijual kepada masyarakat. Sistem informasi eksekutif berperan penting dalam mengatur kontrol operasional bisnis agar tetap searah dengan tujuan bisnis Anda. Tiga, pemasaran. Eksekutif pemasaran bertugas untuk mengelola sumber pemasaran untuk membantu bisnis dalam jangka waktu yang lama. Sendiri juga menyediakan prediksi atau forecast yang terkait data penjualan dan penawaran harga produk untuk mengevaluasi harga yang sesuai. Dan yang selanjutnya kesimpulan sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif ini merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk membantu kegiatan manusia menjadi lebih fleksibel dan mampu memberikan keputusan dalam proses pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh tim eksekutif. Dan komponen utama dari ACE ini terdiri dari hardware, software, basis data, dan user interface. Aplikasi SIE ini mampu memperkerjakan dalam bidang keuangan, manufaktur, dan pemasaran. Sekian dari kesimpulan sistem informasi eksekutif dan kita bakal lanjut yang kedua dari sistem pendukung keputusan. Ini materi yang kedua sih, kan ada sistem pendukung eksekutif dan pendukung keputusan. Ini yang kedua, definisi sistem pendukung keputusan. Jadi apa itu SPK? Dalam bahasa Inggris disebut dengan Decision Support Support atau DSS. Yang berarti sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. SPK juga sering dikatakan sebagai sistem komputer yang membantu dalam mengelola data, menjadi suatu informasi sistem yang menyelesaikan permasalahan, memberikan keputusan yang tepat. Pengertian sistem pendukung keputusan menurut para ahli, yang pertama ini ada menurut Turban 2001. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang digunakan untuk dapat mengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur, di mana seorang tidak mengetahui secara pasti bagaimana seharusnya sebuah keputusan dibuat. Yang kedua ada dari Sprague et al. Dari tahun 1993. Sprague dan Watson membagi sistem pendukung keputusan menjadi 5 bagian atau karakteristik, yaitu sistem dibuat untuk mengambil keputusan. Yang kedua dibangun untuk membantu dan memecahkan masalah yang rumit dan tidak dapat diselesaikan melalui perhitungan kalkulasi. Yang ketiga secara manual. Yang keempat melalui bantuan simulasi yang interaktif. Dan yang terakhir komponen utama terdiri dari kumpulan data dan model analisis. Tujuan penggunaan decision support system ini di dalam proses pengelolaannya DSS dibantu dengan berbagai sistem lain seperti artificial intelligence atau AI dan expert system seperti AS, Fusilogic dan lain-lainnya. Sebagiannya sehingga tujuan dari penerapan SPK ini adalah sebagai berikut. Yang pertama membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang bentuk secara semi struktural. Yang kedua mendukung aktivitas manajer dalam mengambil keputusan dalam sebuah masalah. Dan yang terakhir mampu meningkatkan keefektifan nukan tingkat efisien dalam pengambilan keputusan. Tahapan dari sistem pendukung keputusan ini ada berikut nih, ada beberapa tahapan dari DSS, itu mendefinisikan masalah. Yang kedua mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. Yang ketiga pengelolaan dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan tulis atau grafik. Yang terakhir ini menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk dalam persentase. Tahap dalam decision support system ini tahap yang harus dilakukan untuk mencapai hasil keputusan yang paling baik dalam dilakukan melalui cara atau fase basis ini. Yang pertama intelligent phase. Tahap pemahaman merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Input data yang diperoleh nantinya diperoleh dan diuji coba dalam rangka pendukung proses identifikasi masalah. Yang kedua, design phase. Tahap perencanaan dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat mungkin untuk diambil.
Namun diperlukan proses verifikasi dan validasi untuk dapat mengetahui tingkat keakuran pada model yang teliti. Yang ketiga, choice space. Ada tahap pemilihan berfungsi, memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utamanya. Yang keempat ini yang terakhir, implementation phase. Tahap implementasi atau penerapan dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Yang selanjutnya, komponen dari sistem pendukung keputusan. Terdapat setidaknya 3 komponen untuk yang tersusun dalam sebuah sistem pendukung keputusan, antara lain sebagai berikut. Database management. Manajemen basis data merupakan subsistem dalam data yang terorganisasi pada sebuah database. Untuk kepentingan SPK sendiri, diperlukan data yang relevan dan permasalahan yang hendak diselesaikan melalui sistem berbasis simulasi. Yang kedua, user interface. Tampilan antarmuka atau pengelolaan dialog adalah proses penggabungan antara dua komponen, yaitu database manajemen dan model base. Yang nantinya akan bergabung user interface, nantinya user interface atau UI akan menampilkan output atau keluaran sistem sebagai pengguna perangkat lunak. Model base komponen model mempresentasikan terkait permasalahan ke dalam format data kuantitatif yang di dalamnya terdiri dari tujuan permasalahan komponen, batasan atau constraint, dan hal terkaitnya. Mode base sangat memungkinkan untuk menganalisa permasalahan secara utuh dan mengembangkannya menjadi solusi yang terbaik. Selanjutnya, karakter sistem pendukung keputusan. Terdapat beberapa contoh karakteristik yang diterapkan dalam decision support system. Berikut merupakan beberapa contohnya. Di sini ada 5 contoh karakteristik sistem pendukung keputusan, yaitu yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif serta menitik beratkan pada sistem informasi manajemen berbasis persepsi. Contohnya ialah sistem pendukung keputusan untuk pengelolaan data administrasi keuangan perbankan. Dan ada beberapa contoh lagi yang ada di PPT ini yang bisa dibaca oleh teman-teman. Di sini selanjutnya kelebihan sistem pendukung keputusan atau SPK meliputi yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk mengambil keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama bagi masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya akan jauh dapat diandalkan. Yang keempat, mampu memberikan berbagai alternatif dan pengambilan keputusan, meskipun seandainya sistem pendukung keputusan atau SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dapat digunakan sebagai simulan dalam memahami persoalan. Yang kelima, memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang diambilnya. Yang terakhir ini memberi keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan penghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang ke-16 ini, yang materi ini, kekurangan sistem pendukung keputusan atau SPK. Walaupun dirancang dengan sangat teliti dan mempertimbangkan seluruh faktor yang ada di sistem pendukung keputusan atau SPK mempunyai masalah kelemahan atau keterbatasan. Di antaranya itu ada beberapa nih kekurangan dari sistem pendukung keputusan ini atau SPK. Yang pertama, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Dan kedua, sistem pendukung keputusan atau SPK terbatas untuk memberikan alternatif dan pengetahuan yang diberikan kepadanya. Pengetahuan dasar serta model dasar pada waktu perancangan proses tersebut. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan atau SPK biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat ini harus selalu diadakan perubahan secara kontinu untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut selalu up to date. Dan yang terakhir, bagaimanapun juga harus diingat bahwa sistem pendukung keputusan atau SPK dirancang untuk membantu eh, mendukung kembalian keputusan, mengelola informasi data yang diperlukan dan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan. Kesimpulan sistem pendukung keputusan adalah salah satu sistem informasi berbasis komputer yang dipergunakan untuk membantu manusia dalam pengambilan sebuah keputusan yang baik dan tepat. Komponen utama dari SPK ini terdiri dari database, model base, serta user interface. Untuk memudahkan proses interaksi antara manusia dan komputer, tahapan proses dalam mengambil keputusan dimulai dari proses identifikasi, perancangan desain, pemilihan solusi, hingga tahapan implementasi program.
Eh, Ya, maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata dan sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Ferdi Alpianto dari kelas 697, ruang 6 atau Rek B 05 SMJ 006 dan